Oke, selamat datang di Moimbi. Kali ini kita kedatangan empu. Kedatangan ini nih yang jaga ini nih, jaga ruangan ini, menjaga biar ini nih. Nah, ini tetap bersih, tetap awet. Ini beliaunya merupakan mahasiswa ilmu sejarah yang dulunya aktif di dunia pusaka, perawatan pusaka. Sampai sekarang juga masih aktif. Kita kenalan dulu ya. Boleh. Mau silakan kenalkan profesinya apa, Mas? Oh iya. Jadi nama saya Andreas Tio Nugroho. Kebetulan saya di Departemen Ilmu Sejarah ini biasanya suka main di museum ini. Makanya kebetulan ada keris-keris seperti ini dan memang saya suka keris-keris seperti ini. Jadi ya semacam ada koneksi batin lah di sini gitu. Seperti itu. Berarti ini yang merawat Empu Andri ya? Boleh nggak disebut Empu Andri? Kalau perawatnya namanya apa sih? Kalau empu kan istilahnya kan untuk pembuat keris. Jadi kalau perawat mungkin penghobi keris itu aja. Apa? Penghobi keris. Saya juga bukan empu atau benar-benar nyel penghobi keris. Saya cuma temannya aja. Oke. Jadi hanya pusaka-pusaka ini perlu dirawat. Iya, betul. Kalau kotor dibersihkan. Iya. Oke. Sebetulnya ketertarikan terhadap benda-benda pusaka sampai merawat ini sejak kapan sih? Kurang lebih baru 3 tahun yang lalu. Apa sih 3 tahun yang alasan lalu. Membuat ini saya harus merawat keris, merawat pusaka-pusaka ini? Sebenarnya dulu itu tertariknya karena sejarah juga. Jadi saya melihatnya keris ini bukan hal-hal yang berbau dengan magis, tapi ini tinggalan leluhur. Artinya ini bagian dari artefak sejarah yang perlu dilestarikan. Nah, kendalanya banyak yang menganggap keris ini, ini mistis dan sebagainya. Nah, itu membuat keris ini terbengkalai, terlupakan. Jadi nggak ada yang mau merawat. Mengkeramatkan, mengkultuskan. Nah, malah nggak ada yang memperhatikan, dianggap syirik dan sebagainya. Itu. Jadi ya sudah, saya mau mempelajari keris karena mau melestarikan keris tadi. Oke. Nah, ini tadi ngomong tentang keris dan sejarah. Kita tahu kan dalam cerita yang paling terkenal ketika Singosari, ketika kerisnya bikinan Empu Gandring itu sampai berketurunan berdarah-darah ya. Nah, hubungannya keris dengan peristiwa sejarah. Kira-kira gimana, Mas Andri? Jadi keris ini sudah merupakan menjadi salah satu bagian dari masyarakat Jawa. Kurang lebih abad 8 atau 9. Mulai abad 8 atau 9 itu disebutkan salah satunya ada pembuat warangka keris. Itu. Kalau wujud fisik keris itu baru ada di relief Candi Suko. Suko? Iya. Di Karanganyar? Di Karanganyar. Itu ada aktivitas para pandai membuat keris. Nah, sebelum Candi Suko kan abad 15, abad 14 akhir lah, abad 14 akhir 15 kan. Nah, sebelumnya orang-orang zaman dulu itu menggunakan semacam senjata tikam. Iya. Yang mungkin bisa dikatakan sebagai cikal bakal keris. Ya? Itu bentuknya masih bilahnya besar. Ya. Kayak rencong, kan kecil. Iya. Ya lebih kecil dari ini ya. Ada yang mengatakan namanya cundrek. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita belajar tentang ilmu keris. Ilmu keris kan antara warongko dengan kerisnya itu nggak bisa dipisahkan. Ya. Nah, kira-kira menurut filosofi itu penjelasan Mas Andri gimana sih? Kalau antara warongko sama kerisnya sebenarnya setiap keris itu semacam memiliki ikatan dengan warongkonya. Nah, jadi misalkan ini saya cabut dan saya tukar dengan ini, kadang ada semacam ketidakcocokan. Dan warongkonya ini memiliki gaya masing-masing. Misalkan
ini kan dua bentuk yang berbeda. Yang satunya ada semacam benjolannya, ada sudutnya, dan satunya ada lengkungnya. Ini sudah membedakan dua gaya yang berbeda dan dua kerajaan yang berbeda. Misalkan satunya Jogja. Gaya ya. Iya, gayanya. Ini gaya ya. Gayanya. Kayak gitu. Terus kita tahu bahwa selama ini masing-masing keris itu selalu punya nama ya. Konsepnya seperti apa? Sebetulnya penamaan keris itu dilihat dari ininya, gaya bentuknya. Misalkan kalau kan ada yang ada yang lurus. Nah, yang lurus ini ada yang tilam UP, terus ada yang brojol dan sebagainya. Kalau misalkan yang lo ini ada yang namanya sengkelat. Sengkelat itu lo 13. Kalau misalkan lo itu selalu ganjil atau ada yang benar? Lo selalu ganjil. Ada yang lo 5. Lo 5 itu biasanya untuk yang golongan bangsawan. Lo 5 itu biasanya golongan bangsawan. Jadi kalau misalkan lo 5 tapi dipakai orang biasa, katanya itu orang biasanya nggak kuat. Ya, kayak gitu. Biasanya akan malah menimbulkan bencana. Gitu. Betul, Mas. Jadi sebetulnya manusia dengan pusaka itu ya harus jodoh. Kalau nggak jodoh ya. Kadang ada yang mengatakan kalau pusaka itu yang menentukan tuannya. Gimana itu? Ada yang jadi cocok-cocokan. Misalkan saya nggak bisa milih langsung, saya mau memiliki keris ini. Tapi kalau misalkan keris ini nggak jodoh sama kita, itu juga nggak mau. Oke. Gitu. Nah ini terakhir ya, pembelajaran untuk kalian pemirsa. Yang pertama terkait dengan bagaimana untuk memelihara ini keris. Kapan waktu-waktu untuk membersihkan, apa yang perlu dibersihkan, bagaimana merawat, bagaimana penempatan, kira-kira gimana? Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menumbuhkan minat agar yang selama ini menganggap bahwa keris itu hanya sesuatu yang mistis, ya. Tapi ini adalah pusaka yang bisa bercerita untuk ini loh refleksi historis yang bisa dipraktekkan saat ini. Iya. Terkait dengan perawatan keris, biasanya setiap pengelolaan rutinnya biasanya setiap 1 bulan sekali. Nah, itu cukup diberi minyak untuk mencegah. Minyak apa itu? Minyak wangi. Minyak wangi. Bisa minyak wangi. Ada jenis-jenis tertentu enggak? Kalau jenis-jenis tertentunya sih enggak. Yang penting minyak aja. Biasanya pakai ini minyak yang buat minyakin mesin jahit itu. Singer itu bisa. Tapi oli Mas. Yang penting kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau yang lebih wangi lagi, itu bisa minyak khusus yang memang untuk pusaka, karena itu ada campuran parfum. Ada yang jual ya? Ada. Itu untuk perawatan rutinnya setiap 1 bulan sekali. Sebulan sekali itu harus diminyai. Kalau harus sih enggak, tapi akan lebih baik jika diminyai. Jadi hukumnya sunnah lah ya. Bukan wajib tapi sunnah gitu. Oke. Tapi kalau misalkan untuk ini kan keris kan ada pamornya kan. Nah, itu untuk memunculkan pamornya itu biasanya kurang lebih 1 bulan sekali, 1 tahun sekali. Itu bertepatan dengan ketika jamasan pusaka. Jamasan pusaka kan biasanya kan setiap suro kan. Nah, itu bisa dilakukan bersamaan dengan memoles ulang, memunculkan kembali pamornya. Ada ritual tersendiri nggak ketika jamasan? Kalau ritual khusus, karena kita dalam rangka konservasi untuk museum, kalau ritual khususnya nggak ada. Paling cuma bagaimana kita mengupayakan biar keris ini tidak karatan dan sebagainya. Tapi kalau itu untuk segi spiritual, mungkin harus disertai dengan tirakat-tirakat tertentu atau doa-doa tertentu. Tapi kalau misalkan selama ini kita pengelolaan di museum, kita lebih mengutamakan bagaimana biar keris ini bisa awet. Konservasi ya? Kepentingannya konservasi dan pembelajaran. Gitu. Jadi kita, ya segi spiritualnya mungkin agak dikesampingkan, lebih utamakan perawatannya tadi.
Terus agar ini orang-orang itu suka mencintai entah itu fungsinya, entah itu seninya, estetisnya terkait dengan keris. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Kalau berdasarkan ini pengalaman saya dulu, saya menyukai keris ini dilihat-lihat dulu aja. Gitu. Pertamanya saya dilihat-lihat dulu aja gitu. Kalau misalkan ada anggapan keris ini keramat, keris ini dan sebagainya, itu mungkin lebih ini dipahami dulu. Makna filosofis kerisnya apa? Itu yang pertama. Terus sisi sejarahnya. Ini untuk belajar itu ada nggak katalog tentang perkerisan? Kalau katalog khusus mungkin sekarang sudah ada. Jadi dari segi bentuk kerisnya, jenis pamornya apa, terus lambean gajahnya apa, terus kayak kamus keris gitu ya? Ya, itu sudah ada. Jadi siapa saja bisa belajar tentang ini bagian dari pusaka warisan budaya gitu ya? Iya betul. Tapi kalau misalkan saya dari segi seorang mahasiswa sejarah, lebih baik menyukai keris itu berangkat dari sejarahnya dulu. Jadi keris ini dibuat untuk apa sih? Orang zaman dulu membuat keris untuk apa? Apakah itu sebagai ageman dalam artian salah satu dari pegangan? Itu atau itu untuk senjata? Iya. Gitu. Itu saya model-model kalau lihat ketoprakan itu ya. Iya, kayak gitu. Kalau kawan-kawan mau menyukai pusaka keris ini ya lihatlah ketoprakan. Untuk membayangkan setting historisnya gitu kan. Betul sekali. Bagaimana cara pakainya apa ya. Iya. Pakainya untuk apa, tebal tipisnya bila itu juga mempengaruhi fungsinya juga, taruhnya di mana itu juga mempengaruhi juga. Oke, makasih Mas Andre. Ya, pesan-pesan terakhir buat kawan-kawan yang lain biar suka keris, kemudian kalau mau belajar tentang merawat konservasi keris bagaimana, monggo silakan. Kalau saya hubungannya dengan mahasiswa sejarah dan keris, Anda belum afdol jadi mahasiswa sejarah kalau misalkan masih menganggap keris ini adalah benda-benda mistis. Gitu. Mungkin mistis itu ada, tapi sebagai sebagai seorang sejarawan, Anda harus mengkajinya berdasarkan akademiknya tadi. Gitu. Baik, terima kasih. Cintai Budaya Indonesia, salah satunya dengan merawat keris. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Oke.